Contoh ya Pak ya, kalau di sini ada perumahan Polri. Kira-kira kalau Bapak mau jadi anggota penghuni perumahan tersebut Pak, kira-kira syaratnya apa? Harus menjadi anggota dan keluarga Polri. Hayya. Alah, Bapak Ibu, nih hauma, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pak, mau masuk surga apa tidak? Bu, yang Koko tanya itu bapak-bapak. Nah, jadi ibu tak boleh nyaut, kan ibu tak ditanya Bu. Ya, Ustadz Tile, Cak Sofyan, mohon maaf ya. Kalau masalah masuk surga, Kokolim tak pernah tanya kepada ibu-ibu. Kenapa Bu? Karena ibu-ibu yang hadir sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi Koko sampai di sini, Kokolim tak salah lihat Pak. Koko lihat ibu-ibu semua wajahnya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Nah, insya Allah calon penghuni surga. Bapak Ibu, Koko mau tanya, mau masuk surga apa tidak? Jawabannya tak cukup dengan kalimat mau. Ya Bu ya. Kenapa? Karena surga itu sudah Allah gariskan Pak. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah, jelaskan Bapak Ibu? Uiddat lil muttaqin. Pak, surga itu Allah ciptakan, Allah siapkan dan sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi kalau mau jadi penghuni surga, syarat yang pertama harus menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu arti singkatnya takut. Tapi takutnya berbeda Pak. Kalau takut sama seorang raja yang zolim, membuat kita semakin jauh dengan raja tersebut. Betul nggak Bu? Kalau jauh sama seekor binatang yang buas, membuat semakin dekat atau semakin jauh Bu? Semakin jauh. Tapi kalau takutnya kepada Allah, bukan membuat kita semakin jauh kepada Allah, tapi justru membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai warga muslim yang baik ya Bu ya, kalau nggak melaksanakan sholat 5 waktu Pak harus dipaksakan Pak, karena sholat memang terasa berat, kecuali hamba-hambanya yang merasa khusyuk. Bu, kalau tak sholat takut Allah murka kepada kita. Allah murka, dicabut keberkahan hidupnya. Takut-takut itulah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau surga apa tidak? Syaratnya harus bertakwa. Contoh ya Pak ya, kalau di sini ada perumahan Polri. Kira-kira kalau Bapak mau jadi anggota penghuni perumahan tersebut Pak, kira-kira syaratnya apa? Harus menjadi anggota dan keluarga Polri. Kalau di sini ada perumahan TNI, Ibu mau jadi penghuni perumahan tersebut, syaratnya harus menjadi anggota dan keluarga Polri. Begitulah kalau ingin jadi orang yang pengen jadi penghuni surga. Bapak Ibu, Bu, halo, Ayah Bunda, Ramadan sudah meninggal kita sebulan yang lalu. Betul apa tidak? Betul Pak ya. Ramadan itu sudah Allah gariskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah kewajibkan atas hamba-hambaku yang beriman sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi golongan orang yang bertakwa. Pak, kesimpulannya supaya Allah suruh kita berpuasa Ramadan itu supaya berhak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu Bu, harus dipaksakan Bu. Jam 3 subuh orang belum bangun tidur, kita sudah bangun tidur Pak untuk sahur. Paksakan ya Pak ya. Berat nggak Pak? Kadang-kadang sahur matanya 5 watt.
Yang tadi belok jadi sipit seperti Koko Lim. Burung pipit di pulau-pulau, Koko Lim sipit katanya mirip Andilau. Semuanya mesti dipaksakan. Makanya hadis Rasulullah menjelaskan, Bapak, hadis riwayat Imam Muslim, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bil syahawat. Sorga itu selalu diliputi perkara-perkara yang tidak kita sukai, Bu. Tapi sementara neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang penuh dengan syahwat. Jadi sorga itu memang harus kita paksakan kalau ingin menjadi penghuni surga.